Murtada Mutahari, pandangan dunia tauhid. Nah, pandangan dunia didefinisikan sebagai sistem pengetahuan manusia sebagaimana adanya. Karena derivasi dari pandangan dunia ini kemudian melahirkan ideologi, yang mana definisinya adalah sistem pengetahuan manusia terhadap realitas sebagaimana mestinya. Lahirlah kemudian ideologi kapitalisme, sosialisme, komunisme, dan tentunya ideologi-ideologi yang bernafaskan Islam seperti yang kita anut. Nah, tetapi yang harus kita pahami, ada orang-orang yang mengaku beragama Islam tetapi berpandangan dunia materi, yaitu mereka yang beribadah tetapi takut neraka atau mengharap surga. Bahkan lebih buruk daripada itu adalah bagi orang-orang yang bersedekah tetapi bukan mengharap ridha ilahi, tetapi hanya untuk mengharap keuntungan pribadi, yaitu 10 kali lipat imbalan sedekah tersebut, maka ia bisa disebut sebagai orang yang beragama tetapi berpandangan dunia materi. Bukan berarti sedekah itu tercela, tetapi sedekahlah dengan niat ikhlas atau keridhaan ilahi, bukan karena kepentingan diri semata atau kepentingan materi semata. Nah, Mutahari juga lebih lanjut menjelaskan tentang kriteria dari pandangan dunia. Ada yang berpandangan dunia fokus kepada pandangan dunia ilmiah, ada pandangan dunia yang sifatnya filosofis, dan ada pandangan dunia yang sifatnya agamawi atau agamis. Nah, pandangan dunia Islam semestinya bertumpu pada 3 kriteria tersebut. Karena pandangan dunia Islam itu merupakan pandangan dunia yang realistis. Apa maksudnya pandangan dunia yang realistis? Bahwa pandangan dunia yang realistis itu seperti namanya, dia relevan dengan realita kehidupan kita. Sehingga kita tidak menolak kehidupan materi, tetapi kehidupan materi itu merupakan jembatan untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan berpandangan dunia idealis atau pandangan dunia utopis yang menyatakan bahwa sesuatu yang materi itu, sifatnya materi itu harus kita tolak. Ini juga sesuatu yang sifatnya wishful thinking. Nah, tetapi pandangan dunia tauhid tentu tidak menitik beratkan pandangannya pada aspek materi dari kehidupan dunia itu saja. Sehingga kata Sayyidina Ali Qarramallahu wajahu, seseorang yang mengikuti akalnya atau tertib kepada akalnya akan lebih tinggi daripada malaikat, karena malaikat hanya memiliki akal tanpa memiliki syahwat, sementara manusia memiliki akal dan syahwat. Tetapi di saat yang bersamaan, seseorang yang hanya mengikuti kecenderungan syahwat atau nafsunya belaka, maka ia lebih hina daripada binatang, atau lebih hina daripada binatang ternak, kata Al-Quran. Karena manusia sejatinya memiliki akal. Nah, pandangan dunia tauhid yang realistis inilah yang kemudian mesti kita anut, karena pandangan dunia tauhid inilah yang mengantarkan kita kepada fitrah terdasar kita. Nah, perlu kita ketahui bahwa pandangan dunia tauhid yang mengantarkan kita kepada fitrah membuat kita meneladani pencipta diri kita. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai fitrah. Adapun makhluk yang paling meneladani pencipta diri tentunya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga diskusi berbunyi, seandainya Allah bercermin, maka refleksi, maka bayangan yang tampil di dalam cermin adalah diri seorang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya adalah tingkatan-tingkatan tauhid. Mutahari menjelaskan ada tauhid zat, ada tauhid sifat, dan ada tauhid perbuatan. Itu semua termasuk tauhid dari sisi teoritis. Ada pula tauhid dari sisi praktis, yaitu tauhid ibadah. Nah, tauhid zat misalnya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid sifat kita mengesahkan Allah pada sifat-sifatnya. Ada yang ulama yang mengatakan 99 Asmaul Husna, ada juga 1000 Asmaul Husna seperti dalam kitab Jausan Kabir, dan ada pula yang mengatakan tidak terbatas sifat-sifat Allah itu. Sementara tauhid perbuatan meyakini bahwa seluruh perbuatan Tuhan, baik itu kehendak takwini maupun kehendak tasri'i, itu adalah manunggal atau esa. Bagaimana dengan tauhid ibadah? Tauhid ibadah mengajarkan kepada kita bahwa peribadatan kita semestinya kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk kepentingan materi atau kepentingan dunia atau kepentingan diri kita semata. Nah, jika ada pandangan dunia tauhid, maka di sampingnya ada juga tingkatan-tingkatan syirik. Jadi kita mempelajari tentang tingkatan-tingkatan tauhid, sementara tingkatan-tingkatan syirik juga harus kita pahami. Karena Bani Umayyah, kata Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, membiarkan masyarakat untuk mempelajari keimanan, tetapi tidak membiarkan masyarakat untuk mempelajari kemusyrikan. Sehingga masyarakat itu dibiarkan bodoh
dan tidak mengkritik pemerintahan yang melakukan kemusyrikan tersebut. Nah, sehingga penting bagi kita untuk mempelajari dimensi-dimensi kemusyrikan atau tingkatan-tingkatan syirik. Syirik yang pertama adalah syirik zat. Misalnya kepercayaan yang menyatakan bahwa Tuhan itu tidak esa. Tuhan itu misalnya trinitas atau dualitas kayak Zoroaster, atau bahkan nauzubillah tidak terbatas atau banyak sekali jumlah-jumlah Tuhan itu. Setiap daerah ya beda lagi Tuhannya. Itu adalah syirik dalam zat. Nah, selanjutnya tingkatan syirik adalah syirik dalam sifat, yaitu meyakini bahwa ada sifat-sifat di luar daripada sifat Allah, bahwa ada sifat-sifat baik di luar daripada sifat Allah. Nah, misalnya ketika kita menganggap bahwa pujian orang lain kepada kita itu merupakan buah dari sifat kita itu sendiri, maka Nabi mengajarkan kita untuk mengucap alhamdulillah kepada setiap pujian yang datang kepada kita. Bahwa pujian itu bergantung pada si pemberi pujian atau si pencipta segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita menyerahkan bahwa segala puji itu hanya pantas kita haturkan kepada Allah. Sehingga pula orang-orang mulia itu tidak tinggi hati ketika dipuji dan tidak rendah diri ketika dihinakan oleh musuh-musuhnya. Syirik yang ketiga adalah syirik perbuatan. Jika syirik secara sifat itu seperti ujub, yaitu meyakini bahwa sifat-sifatnya itu mulia atau bangga diri, maka syirik secara perbuatan adalah meyakini bahwa perbuatannya itu independen dari perbuatan Tuhan, sehingga ia tidak mengikuti kehendak-kehendak tasyri'i yang diperintahkan atau yang dilarang oleh Tuhan kepadanya. Sehingga penting kita untuk definisikan bahwa dosa adalah dilanggarnya perintah-perintah Allah. Karena ia meyakini bahwa perbuatannya itu independen atau bebas dari seluruh perbuatan-perbuatan Tuhan. Dan syirik yang keempat adalah syirik dalam tataran ibadah, yaitu meyakini bahwa ada dimensi-dimensi lain atau ada bentuk penyembahan lain di luar dari penyembahan yang telah diajarkan Allah kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya mereka yang menyembah berhala, atau bahkan menyembah berhala-berhala abad modern seperti digitalisasi atau kecenderungan-kecenderungan materi lainnya. Nah, apa yang kemudian menjadi separasi atau batasan antara tauhid dan syirik? Mutahari menjelaskan bahwa batasan antara syirik dan tauhid adalah ungkapan terhadap keesaan atau wujud perbuatan dari keesaan kita dalam memahami innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu kita berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Bahwa kita memahami bahwa kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita harus kembali kepada fitrah terdasar kita itu, yaitu tauhid. Dan di sisi lain kita juga harus memahami bahwa kita itu senantiasa akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga perbuatan-perbuatan kita diharuskan mengikuti perbuatan-perbuatan yang telah ditentukan oleh Allah pada kehendak tasyri'inya tersebut. Nah, adapun sifat atau perbuatan yang paling mulia menurut Mutahari untuk menunjukkan betapa tauhid itu begitu mesti kita lakukan adalah pada dua perbuatan tersebut atau dua sifat, yaitu ikhlas dan jujur. Pada kejujuran, jujur membuat kita lebih dekat kepada keadilan, yang mana keadilan itu tujuan diutusnya Nabi, dan ikhlas membuat kita dekat dengan tauhid, yang mana tauhid juga merupakan tujuan diutusnya Nabi. Dengan kejujuran segala sesuatu itu menjadi lebih adil, dan dengan keikhlasan segala sesuatunya itu menjadi tertuju kepada tauhid. Karena segala tempat bergantung kita menurut Quran surat Ikhlas ayat 2 hanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pandangan dunia tauhid dari Murtada Mutahari. Terima kasih, semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.